Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultana Zakia Asari dengan NIM 23702010196, Prodi Ilmu Komunikasi semester 4, kelas reguler C pagi. Hari ini saya akan memaparkan tentang materi CEO Cultural Theory yang dikembangkan oleh Mark Orbe. Sebelum pada pembahasan, di sini ada beberapa subbab yang akan saya sampaikan. Selanjutnya di sini ada latar belakang yang akan saya sampaikan nantinya. Latar belakang saya membuat tiga latar belakang. Yang pertama itu latar belakang tentang sejarah Mark Orbe itu sendiri. Setelah itu ada pengalamannya, dan selanjutnya ada pendidikan yang beliau tempuh. Pada sejarahnya, Mark Orbe itu seorang akademisi dan peneliti terkemuka di bidang komunikasi, khususnya dalam kajian komunikasi antar budaya. Dan pada pengalamannya ini, selama perjalanan akademiknya, dia tuh banyak meneliti tentang bagaimana identitas budaya dan struktur kekuasaan mempengaruhi pola komunikasi. Nah, terutama dalam konteks ras, etnisitas, gender, dan kelas sosial seperti itu. Selanjutnya di sini ada pendidikan yang ditempuh oleh Mark Orbe itu sendiri. Mark Orbe itu meraih gelar sarjananya dari Ohio University, kemudian melanjutkan studi magisternya di University of Illinois dan memperoleh gelar PhD di bidang komunikasi dari Ohio University. Selanjutnya di sini ada paradigma yang digunakan pada teori CEO Cultural sendiri. Nah, teori ini tuh memfokuskan pada paradigma kritis. Nah, paradigma sendiri itu tuh secara sederhana tuh dipahami sebagai pandangan yang mendasar dari suatu disiplin ilmu tentang apa yang menjadi pokok persoalan yang semestinya dipelajari oleh ilmu yang bersangkutan, seperti itu. Nah, di sini juga ada tradisi komunikasinya. Tradisi komunikasi CEO Cultural itu tuh memfokuskan pada tradisi sosiokultural. Nah, sosiokultural itu fokusnya tuh pada pola interaksi antara orang daripada karakteristik individu atau model mental. Nah, para peneliti dalam tradisi ini tuh memahami cara-cara di mana orang secara kolektif menciptakan realitas kelompok sosial, organisasi, dan budaya mereka sendiri, seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konteks historis penemuan teori tersebut. Nah, jadi tuh ini tuh lebih kepada sejarah teori ini kenapa bisa ditemukan. Nah, jadi tuh teori ini tidak lahir secara tiba-tiba, tapi melainkan melalui banyak proses observasi dan refleksi yang panjang atas ketidaksetaraan sosial yang tercermin dalam pola komunikasi sehari-hari, seperti itu. Jadi kayak si Orbe ini juga mencatat banyak individu dari kelompok non-dominan seringkali harus menyesuaikan gaya komunikasi mereka untuk diterima dan dimengerti oleh kelompok dominan, seperti itu. Selanjutnya di sini ada konsep utama dan asumsi teorinya. Jadi tuh teori ini tuh berasumsi bahwa manusia secara alami terdorong untuk mengurangi ketidakpastian dalam komunikasi interpersonal karena ketidakpastian tersebut dapat menimbulkan kecanggungan dan hambatan dalam membangun relasi, seperti itu. Nah, untuk konsep utama sendiri tuh teori ini tuh menyoroti bahwa para anggota kelompok CEO Cultural tidak berada dalam posisi netral dalam struktur masyarakat, melainkan harus secara strategis menyesuaikan diri, merundingkan atau bahkan menolak struktur sosial dominan, seperti itu. Selanjutnya di sini ada metode penelitian yang digunakan teori ini, seperti itu. Nah, jadi teori ini tuh menggunakan pendekatan grounded theory untuk mengembangkan teorinya. Jadi tuh berarti teori tersebut tuh dikembangkan berdasarkan data empiris yang dikumpulkan dari wawancara mendalam dari individu dari kelompok yang non dominan. Nah, jadi tuh teori ini tuh melakukan wawancara dari anggota-anggota kelompok-kelompok yang non dominan, misalnya kayak orang kulit hitam, perempuan, individu LGBT, dan lain-lainnya, seperti itu. Selanjutnya di sini ada relevansi atau contoh yang menggambarkan teori tersebut, gitu. Nah, jadi saya tuh mengambil contohnya tuh dari film Indonesia yang mengangkat LGBT+, yaitu Lovely Man 2011, karyanya sutradara Teddy Surya Atmaja. Jadi tuh film itu tuh menceritakan tentang seorang wanita muda bernama Cahaya yang mencari ayahnya. Lanjut.
Jadi tuh di sini kayak menceritakan ayahnya yang mencari ayahnya yang di Jakarta. Ternyata tuh menemukan bahwa ayahnya itu tuh hidup sebagai wanita transgender bernama Saiful. Nah, jadi tuh melalui film ini tuh penuh emosional dan penuh konflik. Dan itu tuh film ini tuh mengeksplorasi tema identitas, penerimaan dan hubungan keluarga dalam konteks realitas transgender di Indonesia. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada kelebihan teori. Nah, karya ini tuh kalau untuk kelebihannya tuh dia tuh menyoroti khususnya bagaimana kelompok-kelompok minoritas atau kurang yang memiliki kekuasaan seperti kelompok etnis, gender ataupun sosial tertentu menavigasi situasi komunikasi dalam lingkungan yang didominasi oleh kelompok mayoritas seperti itu. Selanjutnya di sini ada keterbatasan teorinya. Keterbatasan teori ini tuh mungkin teori ini tuh terlalu berfokus pada perspektif kelompok subordinat. Jadi tidak kurang memberi ruang pada pemahaman dinamika komunikasi dari sudut pandang kelompok yang dominan. Oke. Jadi bisa disimpulkan bahwa CEO kultural ini tuh membahas tentang individu dari kelompok non dominan secara strategis dan menyesuaikan komunikasi mereka dalam menghadapi sistem sosial yang didominasi oleh kelompok yang mayoritas. Seperti itu. Baik, segitu aja penjelasan dari saya dan pemaparan saya pada hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.